Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang pada kesempatan ini masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang agung. Jemaah salat maghrib, a'azanallahu wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Minggu lalu kita sudah bahas tentang balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam surah At-Talaq, ya, ayat 2 sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan baginya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Disebutkan dalam kitab ini penjelasan dari ayat ini, yattaqillaha bi fi'li ma amara Allah bihi wa yatruku ma naha anhu. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarang, yaj'alu lahu makhraja min kulli dhiqin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesempitan. Fa kullama dhaqa 'alaihi syai' wa huwa muttaqin lillahi azza wa jalla ja'ala lahu makhraja. Semua kesulitan, semua kesempitan, sedangkan dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya jalan keluar. Sesulit apapun masalah kita, Allah kasih jalan keluar. Sawa'u kana fi ma'isyah, baik itu di dalam masalah mencari ma'isyah, au fi amwal, dalam urusan harta, au fi aulad, dalam urusan anak, au fi mujtama, atau Allah mudahkan ketika seorang berada dalam masyarakat, ya, au ghairi dzalik, atau selain daripada itu. Mata kunta muttaqiyan lillah, kapanpun engkau bertakwa kepada Allah, fatik annallaha yaj'alu laka makhrajan min kulli dhiq, maka percayalah
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu jalan keluar dari segala kesempitan. Li'annahu qawlu man yaqul syai', karena sesungguhnya ketika Allah mengatakan sesuatu yaitu kun fayakun, maka pasti akan terjadi. Maka yakin dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar kepada kita. Tidak hanya Allah hilangkan kesulitan-kesulitan kita, dan Allah juga akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti perkataan seorang penyair, alaika bitaqwallah in kunta ghafilan, ya'tikal arzaqu min haitsu la tadri. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau sedang lalai. Bertakwa kepada Allah, karena rizki-rizki itu akan datang kepadamu dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa man dhanna anna ar-rizqa ya'tika biquwwah ma akala al-usfur ma'an nasri. Barang siapa yang menyangka bahwa rizki itu datang dengan kekuatan, dia meyakini rizki datang karena jerih payah dia, karena kekuatan dia dalam mencari rizki, maka burung pipit tidak akan mendapatkan rizki karena kalah dengan burung elang. Kalau seandainya manusia itu menyangka bahwa rizki datang dengan kekuatan dirinya, ya maka burung pipit tidak akan dapat rizki. Karena apa? Kalah dengan burung elang yang lebih kuat. Jadi menunjukkan bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam seri ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah pasti dikasih jalan rizki. Kemudian kalau kita lihat bagaimana binatang-binatang baik yang di darat maupun di laut, Allah kasih rizki. Allah kasih burung rizki, Allah kasih ikan rizki. Apalagi manusia dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam syair ini juga disebutkan apa? Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa. Razaqa at-tayra wal usfur atau at-tayra wal huta fil bahr. Bagaimana engkau takut fakir, takut miskin, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada burung dan ikan yang ada di laut. Burung saja dikasih rizki sama Allah. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Selama orang itu mau berusaha, insya Allah Allah kasih jalan rizki. Ya. Ya, maka penting sekali ketika seorang bekali dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika seorang susah saja bertakwa sama Allah. Seharusnya dia bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik ketika dia dalam keadaan sedih, baik itu dalam keadaan ya senang, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ungkapan Arab itu pernah disebutkan, wa inda sukutika ibhas anil aqwiya, wa inda huznika ibhas anil anqiya, wa inda inkisarika ibhas anil awfiya, wa qabla kulli haula ibhas anillah. Ketika engkau jatuh, maka carilah mereka yang kuat. Kita lagi ditimpa musibah, ada yang lebih sabar daripada kita. Ketika engkau bersedih, maka carilah mereka yang tulus
mereka yang tulus kepadamu. Tatkala sedih ada yang peduli dengan kita. Bukankah teman yang baik itu, Pak? Sadiquka man abkaka wala man adhakaka. Teman baikmu itu adalah orang yang selalu menangisimu ketika kamu susah, ketika kamu lagi berduka. Bukan orang yang selalu menertawakanmu ketika kamu lagi sedih. Itu teman baik, ya, yang selalu menangisi kita, Pak. Kemudian ketika engkau rapuh, maka carilah orang-orang yang setia. Cari orang-orang yang setia, ya. Cari istri yang setia, suami yang setia, teman yang setia, yang apa yang bisa diajak susah senang. Wa qabla kulli haula, sebelum mencari semua itu, ibhas anillah, carilah Allah. Apapun keadaannya, ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita jatuh, rapuh, maka carilah Allah. Datang di pertengahan malam, kita sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Dihilangkan semua kesulitan kita. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa ma aktsarul ladzina taqallaha faja'ala lahum makhraja. Berapa banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lalu Allah kasih jalan keluar untuk mereka. Wa min dzalika qissatu tsalatsatil ladzina intabaqa 'alaihimul ghar. Ya, seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutup gua itu. Fanazalat sakhratun ala babil ghar fasaddathu. Tiba-tiba jatuh batu yang besar menutup gua itu. Fa'aradu an yuzi'uha fa'ajazu. Kemudian mereka ini, 3 orang ini ingin menyingkirkan batu itu, namun mereka tidak mampu karena saking besarnya batu itu. Fatawassala kullu wahidin minhum bi salihi amalihi ila Allah azza wajalla. Lalu setiap dari mereka bertawassul. Mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Ya, tawassul dengan amal soleh ini diperbolehkan. Tawassul dengan doanya orang soleh juga diperbolehkan, selama orang itu masih hidup. Tapi tawassul dengan orang yang sudah meninggal ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi 3 orang ini bertawassul dengan amal soleh mereka. Fafarrajallahu azza wa jalla anhum wa zaratis sakhrah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka. Allah hilangkan batu itu. Wa ja'alallahu lahum makhraja. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka jalan keluar. Ya, ini tatkala mereka itu bertakwa kepada Allah, ya, Allah pasti berikan jalan keluar. Kemudian wa qaluhu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada aidan faidatun 'azimah. Jadi ayat ini juga memiliki faedah atau keutamaan yang agung. Annallaha yarzuquka min haitsu la tahtasib. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu dari arah yang tidak disangka-sangka. Famasalan, law faradna anna rajulan yaktasibul mala min tariqin muharram. Seandainya orang itu yang mencari harta dari jalan yang haram. Karena apa? Karena dia itu betul-betul membutuhkan. Akhirnya dengan cara yang haram pun dia lakukan. Katorikil gis, seperti dengan cara menipu. Awir riba, dengan cara riba. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengannya. Wa nusiha fi hadza wa tarakahu lillah. Kemudian ketika dia dinasihati ya oleh kawannya untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tinggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha sayaj'alu lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar dan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man taraka syai'an lillah abadalahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia meninggalkan riba karena Allah, meninggalkan perbuatan menipu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Namun seorang hamba itu harus bersabar. Jangan sampai dia itu tergesa-gesa ingin diberikan rezeki sama Allah. Makanya dalam kitab ini disebutkan walakin la tata'ajjal. Akan tapi janganlah kamu tergesa-gesa. Terkadang kan ada orang yang gak sabaran. Mana rezeki Allah katanya datang. Ini gak sabaran namanya ini. Bahkan dia mengatakan saya sudah meninggalkan riba, saya sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, tapi kok rezeki Allah gak datang-datang. Berarti dia gak yakin sama Allah. Ya. Wala tadunnu anna al-amra idza ta'akhkhara falan yakun. Dan janganlah kamu mengira bahwa ketika suatu perkara itu diakhirkan kemudian tidak terjadi. Walakin walakin qad yabtalillahu al-'abda fayu'akhiru anhu thawab. Akan tapi terkadang Allah itu menguji seorang hamba. Allah akhirkan dulu. Allah tunda dulu. Ya. Liyakhtabirahu hal yarji'u ila dhanbi am la. Allah ingin menguji hambanya ini, apakah dia itu benar-benar bertaubat atau tidak? Apakah dia benar-benar akan kembali kepada dosa atau tidak? Sengaja diuji dulu sama Allah. Terkadang ada orang yang gak kuat dengan ujian itu, akhirnya kembali lagi kepada perbuatan haram, kembali lagi memakan harta yang haram. Kenapa nggak sabar? Ya. Famasalan, nah disebutkan contohnya, idza kunta tata'amalu biriba, ketika engkau bermuamalah dengan yang namanya riba, wa wada'aka man ya'iduka minan nas, kemudian ada orang yang menasihatimu, wa tarakta dzalik, dan kamu meninggalkan riba itu, walakinnaka baqita syahran aw syahrain ma wajadta ribhan fala tai'as. Akan tapi sebulan 2 bulan engkau tidak mendapatkan untung lagi, maka jangan putus asa. Ya. Wala taqul aina rizqu min haitsu la ahtasib, dan janganlah engkau mengatakan di mana rizki yang katanya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bal intazir. Sebutkan di sini, akan tapi tunggulah, sabar dulu. Wasaddiq biwa'dillah wa wasik bihi. Ya. Percayalah dengan janji Allah. Ya. Benarkanlah janji Allah dan percayalah kepada Allah. Wasatajiduhu, kelak engkau akan mendapatkan rezeki itu. Wala tata'ajjal, dan jangan tergesa-gesa. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum, doa salah seorang di antara kalian itu pasti akan diijabah sama Allah idza da'a, ketika engkau berdoa. Ketika salah seorang di antara kalian berdoa, bukankah Allah sudah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Ya. Ini janji Allah. Ma'alam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa, pengen segera dikabulkan doanya, gak sabaran. Qalu, para sahabat berkata, kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana dia bisa tergesa-gesa wahai Rasulullah? Qala yaqul, Rasulullah mengatakan, yaqulu, tatkala seorang hamba itu mengatakan, da'autu falam yustajabli, aku sudah berdoa sama Allah, namun doaku belum dikabulkan sama Allah.
Ya, ini yang disebut tergesa-gesa. Dia berdoa tapi ingin segera dikabulkan doanya. Ya, seharusnya kita bersabar dan tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan tunggulah janji Allah. Dan tunggulah rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama hambanya bersabar, ya Allah pasti kasih jalan keluar. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di antara seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah, tatkala dia sudah meninggalkan yang namanya riba, dia sudah meninggalkan perbuatan menipu pembeli dan perbuatan-perbuatan yang haram. Namun doanya belum dikabulkan sama Allah. Mungkin ada yang salah di dalam dirinya. Bukankah disebutkan oleh seorang ulama, yaitu Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, tatkala ada orang-orang Basrah bertanya kepada beliau, ya, wahai Ibrahim bin Adham, wahai Abu Ishaq, yaqulullah fi kitabihi ud'uni astajib lakum. Bukankah Allah itu mengatakan dalam firman-Nya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Kemudian orang Basrah ini mengatakan, wa nad'ullaha mundu dahrin fala yastajibu lana. Akan tapi kami ini sudah berdoa sama Allah sepanjang tahun, tapi Allah belum kabulkan doa kami. Kenapa itu wahai Abu Ishaq? Ibrahim bin Adham mengatakan, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, kenapa doa-doa kalian gak dikabulkan sama Allah? Matat qulubukum bi asyati asya. Karena hati-hati kalian sudah mati. Karena apa? Karena 10 perkara. Di antaranya adalah araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengaku kenal Allah tapi tidak pernah menunaikan hak-hak Allah. Dia sudah tinggalkan riba tapi nggak pernah sholat. Bagaimana akan dikabulkan doanya sama Allah? Sholat saja dia tinggalkan. Nggak pernah menunaikan hak-hak Allah. Kemudian dia suka melakukan kesyirikan. Suka menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini penyebab pertama. Kenapa doanya belum dikabulkan? Penyebab kedua, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Quran tapi nggak pernah mengamalkan isi Al-Quran itu. Nggak pernah ngamalin isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta Rasul, namun kalian malah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ngaku umat Rasul, ngaku sunnah Rasul, umatnya Rasulullah, tapi suka meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian yang keempat, idda'aitum adawatas syaitan wa wafaqtumuhum. Kalian mengaku bahwa setan itu musuh nyata bagi kalian, namun kalian malah akrab dengan setan. Tatkala sendirian akrab dengan setan. Yang kelima, qultum nuhibbul jannah walam ta'malu lahu. Itu walam ta'malu laha. Kalian mengatakan kami cinta surga, namun kalian tidak pernah beramal untuk mendapatkan surga. Ini yang menyebabkan doa enggak dikabulkan. Yang keenam, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian mengatakan kami takut neraka, namun kalian malah menggadaikan diri kalian terhadap neraka itu. Yang ketujuh, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabaddum uyubakum. Kalian sibuk mencari aib saudara kalian, namun aib sendiri kalian lupakan. Sibuk cari aib orang, aibnya dia sendiri dia lupakan, nggak pernah introspeksi diri. Yang kedelapan, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Kalian sering memakan nikmat Tuhan kalian, namun kalian nggak pernah bersyukur terhadap nikmat itu. Gak pernah bersyukur. Kemudian yang kesembilan, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan kematian pasti benar, pasti datang, namun kalian gak pernah mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Yang terakhir, wadafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim.
Kalian mengatakan atau kalian sering menguburkan jenazah saudara kalian, sering ziarah kubur, namun tidak pernah mengambilnya ibrah, nggak pernah mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu. Ya, ternyata ini Pak menjadikan 10 penyebab doa orang nggak dikabulkan. Maka jangan salahkan Allah. Ya, seharusnya kita semua introspeksi diri. Oh, mungkin ada yang salah dalam diri saya. Maka kita terus memperbaiki diri. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ayatul khamisah, ayat yang kelima dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya. Ini juga menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'azim." Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kalian itu mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengampuni dosa kalian. Wallahu dzul fadlil 'azim. Dan Allah ya memiliki keutamaan yang agung. Hadhihi thalasu fawaid 'azimah. Ya. Ayat ini memiliki 3 keutamaan yang agung. Al-faidatul ula, yaj'al lakum furqana. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa bainadh dhar wan nafi, mampu membedakan mana yang mudarat, yang membahayakan, mana yang bermanfaat. Wa hadha yadkhulu fihi al-ilmu, dan ini masuk di dalamnya ilmu. Tatkala seorang itu tahu ilmunya, maka dia akan bisa membedakan mana hak, mana batil, mana manfaat, mana mudarat, mana tauhid, mana kesyirikan, mana taat, mana kemaksiatan. Bihaitsu yaftahu Allah 'alal insani minal ulumi ma la yaftahu li ghairihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada seorang, yaitu membukakan ilmu mereka yang mana Allah tidak membukakan kepada yang lainnya. Fa inna taqwa yasuru biha ziyadatul huda, dan sesungguhnya ketakwaan itu akan mendatangkan tambahan petunjuk. Wa ziyadatul ilmi, dan mendatangkan tambahan ilmu. Wa ziyadatul hifdi, mendatangkan tambahan hafalan. Walihada yudhkaru 'an Syafi'i rahimallahu taala annahu qala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, syakautu ila Waki' an su'i hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'asi. Aku mengadukan tentang buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Kemudian guruku Imam Waki' memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan seorang dalam memahami ilmu. Allah akan tambah petunjuk. Allah akan tambah pemahaman. Ya. Allah akan menambah kepadanya hafalan. Ya, selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala syakka annal insana kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wazdada furqanan bainal haqqi wal batil wad dhari wan nafi. Tidak ada keraguan lagi bahwa sesungguhnya manusia semakin ilmunya bertambah, pengetahuannya juga bertambah. Semakin bertambah pengetahuannya, maka kemampuan dia dalam membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang manfaat dengan mudarat akan semakin bertambah. Ya. Dan ingat, ilmunya Allah hanya akan diberikan bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Seperti ungkapan ulama salaf, al-ilmu jauharun latifun la yasluh illa lil qalbin nazib.
ilmu itu ibarat permata yang halus dan tidak pantas ilmu itu kecuali bagi hati yang bersih. Maka bersihkan dulu hati kita dari dosa, dari penyakit-penyakit hati. Ya. Kemudian wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahu Allah 'alal insani min al-fahmi li'anna taqwa sababun liquwwatil fahmi. Dan demikian juga ya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pemahaman kepada ya hambanya yang bertakwa kepada Allah. Karena apa? Takwa itu merupakan sebab kuatnya pemahaman. Wa quwwatul fahmi atau wa quwwatul fahmi yahsulu biha ziyadatul ilmi. Kuatnya pemahaman itu bisa menjadikan seorang itu bertambah ilmunya. Ya. Ada orang-orang yang banyak ilmunya tapi tidak memahami. Maksudnya dia hafal saja tapi nggak paham. Seharusnya ketika seorang itu belajar, selain dia menghafal, dia juga harus memahami. Dan semua ini Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Makanya kan ulama pernah mengatakan, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Dahulu, orang-orang dahulu diberikan kecerdasan, namun mereka tidak diberikan kebersihan hati. Ada orang banyak cerdas. Di zaman dahulu banyak orang cerdas, namun kebersihan hati tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mereka tidak memahami akidah dengan benar. Banyak orang cerdas. Seperti siapa? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Orang cerdas. Tapi apa? Kebersihan hati tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersihan hati ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan fa innaka tarar rajulaini yahfadhani ayatan min kitabillah. Apabila engkau melihat ada dua orang yang menghafalkan ayat Allah, ayat-ayat dari kitabullah, yastati'u ahaduhuma ay yastakhrija minha salasata ahkamin masalan. Salah satu di antara mereka ada yang mampu mengeluarkan 3 hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Wa yastati'ul akhar ay yastakhrija arba'ah. Ada yang mampu mengeluarkan 4 hukum. Awi khamsah, atau yang mampu mengeluarkan 5 hukum. Aw asyrah, atau 10. Aw aktsara min hada, atau lebih dari itu. Bihasbi ma atahu minal fahmi. Sesuai dengan yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana Allah berikan pemahaman kepada dia, maka sejauh itu dia akan mampu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Fattaqwa sababun li ziyadatil fahmi. Maka ketakwaan itu merupakan sebab bertambahnya pemahaman. Ada seorang ulama pernah berkata, Ida lam takun hafidhan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa. Apabila engkau tidak pernah menghafal dan tidak pernah memahami isi dari kitab itu, maka kumpulan kitab-kitabmu gak bermanfaat. Dia baca tapi gak pernah mau bertanya. Dia gak faham istilah-istilah dalam kitab itu. Kemudian dia tidak pernah mau bertanya. Akhirnya apa? Akhirnya memahami sendiri. Nah, seperti ada kisah, ada seorang ketika baca kitab Arab, dia nggak mau belajar sama ulama. Akhirnya dia baca gini, Pak, lianna likulli da'in dawa, atau al-habbatus sauda da'un likulli, atau dawa'un likulli da. Habbatus sauda, obat dari segala macam penyakit. Hanya orang ini salah baca. Habbah dibaca hayyah. Hayyah itu artinya ular. Kalau habbah artinya habbatus sauda, jintan hitam. Dia baca hayyatus sauda, dawa'ul likulida. Ular hitam, obat dari segala macam penyakit. Akhirnya apa? Cari ular dia. Cari ular buat obat. Hanya dipatok ular.
Nah ini akibatnya nggak mau belajar sama guru. Maka penting kita belajar kepada guru, talaki. Bukankah disebutkan oleh ulama innamal ilmu bitalaki. Sesungguhnya ilmu yang sebenarnya itu dengan talaki, mulazamah, langsung berhadap-hadapan. Tatkala ada kesulitan, kita bisa langsung bertanya. Ya. Maka ini pentingnya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab lughatul Quran, supaya kita bisa memahami isi dari Al-Quran, bisa baca kitab-kitab Arab, ya, kitab-kitab gundul. Ya. Kemudian berikutnya wa yadkhulu fi dzalika aidan al-farasah. Dan selain itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikuatkan firasatnya. Punya firasat yang kuat. Annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang bertakwa firasat yang kuat sehingga dia bisa membedakan mana di antara manusia yang bohong, mana yang jujur. Au annahu birrun au fajir. Mana orang yang baik, mana orang yang jahat. Hatta innahu rubbama yahkumu 'ala syakhsi wa huwa lam yu'ashirhu wa lam ya'rif anhu syai'a. Sehingga dia itu bisa menebak orang ini walaupun dia tidak pernah bergaul, tidak pernah mengetahui tentang orang itu. Bisa babi ma'atahu Allah minal farasah. Dengan sebab Allah memberikan firasat yang kuat kepadanya. Karena ada orang-orang soleh itu punya firasat yang kuat. Walaupun dia belum kenal sama orang itu, ada firasat yang kuat dia. Ya. Ini kelebihan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa yadkhulu fi dzalika aidan. Ya. Seperti apa di sini? Ma yahsulul muttaqin minal karamat. Ada orang-orang yang bertakwa yang memiliki karomah. Allati la tusalu li ghairihim. Ya. Yang tidak diberikan kepada yang lain. Ada khusus orang-orang yang bertakwa kepada Allah, para wali-wali Allah yang diberikan karomah. Jadi kalau ada orang yang bisa terbang itu bukan wali. Ada orang bisa berenang bukan wali, itu bisa berenang katanya berpuluh-puluh jam. Bahkan dia bisa jalan di atas laut, itu dikatakan wali. Itu bukan wali. Yang ada waliul syaiton, waliyus syaiton. Ya, ada waliullah, ada waliyus syaiton. Yang namanya wali Allah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, man kana mu'minan taqiyan. Ya, barang siapa yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Kalau dia nggak pernah sholat, tiba-tiba sholatnya katanya di Ka'bah, di Mekah. Setiap sholat Jumat di Mekah sholatnya. Kapan berangkatnya? Ya, orang Mekah dengan Bali bedanya 6 jam. Di situ masih pagi, di sini sholat Jumatan. Kapan sholat Jumatnya? Ya, ini yang mengaku-ngaku wali Allah. Perhatikan dulu ibadahnya seperti apa. Kemudian sholatnya terutama nih. Kadang ada nggak pernah sholat ke masjid. Ya, dia sholatnya di rumah karena makomnya sudah tinggi katanya. Itu dianggap wali Allah. Sholat jamaah saja ditinggalkan. Bagaimana menjadi wali Allah? Jadi wali Allah ini kekasih Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan diberikan karomah. Ya. Karomah itu kejadian yang luar biasa yang tidak terjadi ya berulang-ulang. Sesekali saja ini. Tatkala dia mendapatkan kesulitan apa, tiba-tiba Allah berikan dia karomah. Wa min dzalika ma hasala li katsiri minas sahabah wat tabi'in. Ya, seperti karomah yang dimiliki oleh banyak sahabat dan tabi'in. Fakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti karomah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, data yaumin yakhtubu 'alal mimbar fil Madinah. Suatu ketika dia itu berkhutbah di atas mimbar di Madinah. Fasami'uhu yaqulu fi asna'il khutbah. Kemudian para sahabat mendengar Umar bin Khattab berkata di tengah khutbahnya, ya sariyatal jabal. Apa itu arti sariyatal jabal?
yaitu tahassunal jabal. Wahai orang-orang yang menjaga gunung. Fata'ajjabu man yukhatibu wa kaifa yaqulu hadzal kalam fi asna'il khutbah. Para sahabat terheran. Kepada siapa Umar bin Khattab berbicara? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata ini di tengah khutbahnya? Fa idallahu azza wa jalla qad kashafa lahu an sariyatin fil Iraq. Karena Allah telah membuka ya pikiran Umar bin Khattab, memberikan kekuatan dalam firasatnya. Tentang apa? Tentang akan terjadi peperangan di Irak. Karena qaiduha Sariyah bin Zunaim. Ya, yang mana pemimpin mereka adalah Sariyah bin Zunaim. Namanya Sariyah bin Zunaim. Wa kana al-adu qad hasarahum. Dan musuh sudah mengepung mereka. Fakasyafallahu li Umar bin Khattab wa huwa al-qa'id. Ya. Atau fakasyafallahu li Umar an hadhihi sariyah. Allah membuka ya pikiran Umar bin Khattab dengan memberikan firasat yang kuat tentang peperangan ini. Ka'annama yushahiduha ru'ya ain. Seakan-akan Umar bin Khattab melihat dengan mata kepala sendiri. Faqala liqaidiha, kemudian dia mengatakan kepada pemimpinnya, ya Sariyatal Jabal. Fasami'ahu Sariyah wa huwa al-qaid wa huwa fil Iraq summa ta'sama bil jabal. Kemudian ya didengar oleh Sariyah sebagai pemimpin pasukan itu yang terjadi di Irak. Ya. Jadi inilah karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Memberikan firasat yang kuat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hadhihi minat taqwa. Inilah ya buah dari takwa. Lianna karamatil awliya kulluha jazaa'un lahum ala taqwahum lillah. Karamah para wali-wali Allah semuanya merupakan bagian dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fal muhimmu anna min atharit taqwa anna Allah ta'ala yaj'alul muttaqina furqanan yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal birri wal fajir wa baina asya'in katsirah la tuhsalu illa lil muttaqi. Yang penting, yang paling penting bahwa sesungguhnya di antara pengaruh dari takwa itu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang bertakwa ya kekuatan di dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana kebaikan, mana keburukan. Dan bisa membedakan perkara-perkara mana yang baik, mana yang buruk. Dan ini semua tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Jemaah salat maghrib yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua dari ayat ini, wa yukaffir ankum sayiatikum. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa takfirus sayiat yakunu bil amali shalihah. Pengampunan dosa itu bisa dengan amalan-amalan soleh. Ya. Kemudian di antara amalan-amalan soleh itu banyak sekali yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, kemudian berwudu, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Kemudian bersedekah, ini juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Di dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Tapi salat yang bagaimana? Ya, ada orang rajin salat, hanya sekedar mengerjakan kewajiban saja. Tapi apa? Salatnya nggak pernah tumakninah, tidak pernah khusyuk. Ya, makanya salat itu harus diperbaiki. Bagaimana agar dosanya diampuni? Karena ada orang salat, tapi dia malah celaka. Ada orang salat, dia termasuk orang beruntung. Di dalam Al-Quran disebutkan,
ada yang beruntung dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini yang beruntung. Yang celaka siapa? Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Mereka adalah orang yang lalai dari sholatnya. Dan ketika sholat selalu riya. Ini nggak bisa menghapuskan dosa. Kenapa? Selalu riya sholatnya. Selalu lalai dari sholatnya. Yang terakhir, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib itu menyebutkan ada 5 tingkatan orang sholat. Pertama, mu'aqab. Orang yang sholat tapi dihukum. Mereka adalah orang yang sholat syarat dan rukun sholatnya tidak sempurna dan tidak pernah khusyuk, tidak pernah tumakninah. Ini malah dihukum sama Allah. Tingkatan pertama. Tingkatan kedua, muhasab. Orang yang sholat tapi dihisab di hari kiamat. Bahkan pertama kali dihisab sama Allah. Mereka adalah yang sholat syarat dan rukun sholatnya sempurna tapi tidak pernah tumakninah, tidak pernah khusyuk. Ini yang kedua. Tingkatan yang ketiga, mukaffarun anhu. Orang yang sholat diampuni dosa-dosanya. Mereka adalah orang yang sholat syarat dan rukun sholatnya sempurna. Dan ketika sholat, dia itu masih setengah-setengah. Antara khusyuk atau enggak. Akhirnya dia itu berusaha untuk khusyuk. Pas sholat, ingat kerjaan. Pas sholat, ingat anak istri di rumah. Pas sholat, ingat kuncinya ketinggalan. Akhirnya dia berusaha memperbaiki diri, memperbaiki niat. Akhirnya dia bisa khusyuk. Ini yang diampuni dosanya. Dosa-dosa kecilnya. Yang keempat, musab. Orang yang sholat diberikan pahala. Selain diberikan pahala, diampuni dosanya. Mereka adalah orang yang sholat syarat dan rukun sholatnya sempurna. Kemudian dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Yang terakhir, muqarrab. Orang yang sholat, dia itu betul-betul dekat dengan Allah. Mereka ini orang yang sholat syarat dan rukun sholatnya sempurna. Kemudian dia bisa khusyuk. Ketika sholat seakan-akan dia sholat terakhir. Seakan-akan dia sholat terakhir dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, kita itu ada di tingkatan yang mana? Ya, tinggal kita perbaiki sholat kita, Pak. Bagaimana agar sholat kita diterima oleh Allah dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura. Ya. Nggak jadi lagi. Itu gimana, Pak? Dia mau jadi musuh itu gimana akhirnya? Jangan ngeliat ini nggak musuh, Pak. Ya. Jadi hilangkan was-was dalam sholat itu, hilangkan was-was syaitan ya. Wiswasus syaitan. Kadang ada orang ragu-ragu ketika mau sholat itu ragu, Pak. Kadang wudunya pun ragu dia. Ulang lagi. Ini bisikan setan. Maka harus dijauhi. Dalam sholat itu bagaimana kita biar bisa khusyuk, Pak ya? Ada beberapa caranya. Pertama, at-ta'zim. Kita dalam sholat itu betul-betul mengagungkan Allah. Bagaimana kita sholat seakan-akan Allah ya berada di depan kita. Ya. Dan kita merasa diawasi oleh Allah. At-ta'zim. Yang kedua, fahmul ma'ani aqwalus shalah wa af'aluha. Memahami makna dalam bacaan sholat kita. Dalam baca surah Al-Fatihah, tatkala sujud, tatkala ruku, tahiyat, setidaknya kita bisa artinya sedikit-sedikit. Supaya apa? Lebih khusyuk dalam sholat. Kemudian yang ketiga, al-khauf. Takut. Takut kalau sholat kita nggak diterima. Insya Allah bisa khusyuk. Berusaha dia khusyuk. Al-khauf. Kemudian yang keempat, ya, yaitu al-haya, malu sama Allah. Malu kalau kita sholat itu nggak benar, malu sama Allah. Maka ini ya cara-cara supaya kita bisa khusyuk, bukan dengan berulang kali kita ya mengangkat tangan. Itu malah bikin gak khusyuk. Akhirnya yang sholat di sampingnya yang gak khusyuk sholat. Ada lagi? Silakan, Pak. Saya ini Rasulullah itu pada waktu sholat malam kan bacaannya surat-suratnya itu panjang-panjang. Nah
pertanyaan saya, karena kita itu ingin menyontoh itu, tetapi seperti murojaah gitu. Jadi pada waktu sholat malam itu kita baca, setelah itu ditaruh karena sampingnya itu tidak boleh nggak? Terima kasih. Ya, betul. Ketika orang ingin sholat dan ingin baca surah-surah yang panjang dan dia nggak hafal misalkan, kemudian bawa Al-Quran, ya maka ini diperbolehkan oleh para ulama. Namun lebih afdol, lebih utama dengan hafalan. Apa yang kita hafal itu kita baca, daripada kita memaksakan. Akhirnya apa? Terkadang mau baca masih cari-cari lagi dalam sholat, hanya nggak usah sholatnya, mana yang mau dibaca lagi. Kan dia mau ceritanya mau ngelanjutin ayat yang dia baca, akhirnya bingung dia, nggak ketemu hanya gini ayatnya. Ya lebih utama dengan hafalan. Makanya pernah ada seorang sahabat ketika dia mengimami sholat, dia selalu baca Qul huwallahu ahad, selalu baca Qul huwallahu ahad. Karena dia suka dengan surah itu. Akhirnya makmumnya pada komplain. Masa itu aja surahnya gitu. Qul aja. Dia adukan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada jamaah yang komplain ya Rasulullah. Setiap aku baca Al-Ikhlas, komplain jamaahnya. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas itu memasukkanmu ke dalam surga. Jadi apa yang kita hafal itu dibaca, daripada memaksakan akhirnya lupa di tengah sholat. Ada lagi Pak? Sudah ya? Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.